Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur serta umur yang berkah. Amin. Sahabat dan kawan-kawan semuanya, perlu saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan ya bagi kita yang masih hidup, yaitu masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak taubat, membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga dosa kita semakin terkikis, semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang pertama. Bagi kita yang masih hidup diberi kesempatan yang kedua, yaitu masih bisa menambah, mengumpulkan, mencari bekal, ya, memperbanyak amal kita gunakan besok kelak kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan itu. Bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sudah sampai di situ. Amal dan lain sebagainya ya, sudah semuanya putus. Bahkan orang di alam kubur itu diterangkan dalam kitab, yaitu menangis dan mohon kepada Allah supaya dikembalikan di dunia, dia akan beribadah, walaupun sebentar. Maka bagi kita semuanya yang masih hidup, ayo ya berlomba-lomba memperbanyak amal dan mencegah ya perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya amin, supaya kita bisa melaksanakan sholawat berserta salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sahabat semuanya, semoga dengan bacaan sholawat yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya besok kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di alam akhirat sesana, dan di dunia semoga mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam yaitu Basori Official. Kali ini yang pertama adalah alhamdulillah silaturahmi. Ya, silaturahmi di hadapan sahabat-sahabat semuanya. Halo, apa kabar semuanya ya, sahabat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saudara-saudara kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi yang masih punya hutang, ya Allah lunaskanlah hutangnya, yang sakit cabutlah penyakitnya ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, ya kali ini saya akan membacakan ya sesuai dengan janji kita, semua yang komen, semua yang masuk di dalam WA, insya Allah akan saya balas semuanya. Ya, hanya dituntut dengan sabar. Ini adalah akan saya bacakan, yaitu pertanyaannya atau saran-saran yang masuk di kolom komen. Ya, sambil mendengarkan, sambil menengok video ini, sahabat-sahabat semuanya, tulis doa-doanya yang terbaik. Yang cita-citanya mau ke tanah suci belum terkabul, yang cita-citanya mau bayar hutang masih belum juga hutangnya masih ada, ayo tulis di kolom komen di bawah ini doa. Mudah-mudahan sahabat kita yang membaca semuanya mengaminkan. Ya, dia ditulis sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya, doanya itu membaca sholawat terlebih dahulu. Ya, karena doa itu adalah akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ada membaca sholawat. Diawali dengan membaca sholawat. Baik doa itu ditulis maupun tidak, apalagi ini ditulis. Tulis sholawat terlebih dahulu, baru hajat kita.
Ya insya Allah ya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kita bacakan ya yang dari sahabat yang sudah komen ini dari kolom komen ini. Yaitu banyak. Oh ini yang dari WA saya dulu. Gimana bisa cepat lunas hutang hutang Pak Haji? Solusinya Pak Haji, 3 bulan lagi saya hajatnya besar loh Pak Haji. Sepertinya saya udah yakin goloking loh Pak Haji. Dia sudah yakin dengan membaca sholawat ini dan hutangnya adalah supaya bagaimana supaya cepat lunas. Bagaimana bisa cepat lunas hutang hutang Pak Haji. Ya itu. Kemudian yang kedua, ini yang dari kolom komen. Banyak orang hutang supaya lunas dengan cara mengikuti arahan petunjuk orang ini, tapi jika nggak dibayar, ya nggak lunas-lunas hutangnya. Kemudian Pak Ustadz, alhamdulillah, kulo setiap hari sholawat terus. Tapi kenapa kok masih belum kelar masalah kulo? Nah ini jadi walaupun dia sudah membaca sholawat terus, tetapi masalahnya belum kelar. Nah, jadi ini saya simpulkan, ya, jadi ini saya simpulkan, ya bagaimana cara hutangnya supaya cepat lunas gitu. Dengan baca sholawat, saya sudah baca sholawat terus, orang hutang supaya lunas. Ini ada juga banyak orang ya ada juga ya. Nah ini jadi kesimpulannya bagaimana solusinya supaya hutangnya cepat lunas. Kemudian dia sudah mendawamkan sholawat, tetapi tidak kunjung selesai masalahnya. Nah ini ya coba coba kita tengok ke belakang ya. Kita sudah mendawamkan sholawat, tapi belum berhasil gitu. Ini sudah sering saya sampaikan loh ya. Nah, tapi ini masih ada pertanyaan. Coba pakai ilmu ini ya, biar hutangnya cepat lunas. Tetapi sebetulnya tidak ada loh yang instan. Ya, terus kita mendawamkan sholawat 1 bulan atau 10 hari terus lunas hutangnya. Nah itu tidak begitu. Memang ada juga yang sebentar doa kita sudah diijabah oleh Allah, ada yang berbulan-bulan belum diijabah oleh Allah. Coba sekarang sama-sama ya, sama-sama apa namanya adalah introspeksi diri atau dengan istilah sekarang yang memantaskan diri. Ya, memantaskan diri. Jadi sholawatnya sudah jelas istiqomah. Pertama istiqomah. Kalau baru sebulan, 2 bulan, itu belum mengetahui istiqomah apa tidak. Istiqomah itu artinya ya terus, kalau umpama mendawamkan sholawat itu 1000, ya terus tidak putus. Artinya itu tidak bolong selama-lama mulai pertama sampai akhir, mulai hari pertama sampai 2 bulan, sampai seterusnya. Itu namanya istiqomah. Kalau yang sudah 2000 yakinnya mampunya 2000, ya 2000 istiqomah. Yang 5000 begitu pula. Karena ada juga yang sahabat ini, oh ya kawan-kawan ini ada yang 10.000, ada yang 25.000 seharinya. Nah ini yang penting adalah istiqomah. Kemudian memantaskan diri, coba diperbaiki ibadahnya. Pertama diperbaiki ibadahnya, ibadah sholatnya. Jangan sampai kita adalah membaca sholawat terus-menerus, tetapi malah kita berdosa. Nah, maka jangan berdosa selagi kita, ya bukan selagi ya, seterusnya, apalagi kita sedang riyadhah. Nah, kita sudah enggak berdosa Ustadz, tetapi sholatnya itu.
Nah, sholat yang ditinggalkan itu ya berdosa. Karena sholat itu adalah wajib dan sholat itu adalah tiang agama. Kalau wajib itu artinya ya apabila ditinggalkan kita berdosa. Nah, maka ada yang mengibaratkan ya kalau dosa ini adalah bisa menghambat, ya menghambat apa itu dari rezeki yang masuk, menghambat apa itu hajat-hajat kita semuanya. Itu adalah berdosa. Coba sekarang ditengok sholat kita. Nah, itu yang pertama itu masalah sholat. Dan jangan yaitu menambah dosa. Sholat itu yang pertama. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Selain sholat, coba ditengok baca Al-Qur'annya. Nah, kemudian ditengok baca istighfar apa tidak. Nah, itu banyak sekali ya. Kemudian sholawatnya bagaimana, ya, zikirnya, semuanya diperbaiki ya, semuanya diperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya itu. Termasuk yaitu sedekah. Nah, termasuk sedekah, termasuk zikirnya itu adalah diperbaiki. Nah, kalau semuanya sudah ditengok, lah kok banyak sekali ya iya. Nah, apalagi yang namanya sholat ini wajib tidak bisa ditinggalkan. Ya. Tidak bisa ditinggalkan, memang harus. Ya, maka riyadhah di apa itu kalau kita sedang melaksanakan mendawamkan sholawat Jibril itu ya kita mulai dari sholat itu kita tengok ke semuanya. Nah, selain itu istiqomah, semuanya istiqomah. Ya, yang sholawat tadi istiqomah, istighfarnya ya istiqomah, sholatnya ya begitu. Eh, Kalau perlu ditambah dengan sholat-sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajudnya, begitu. Kemudian kita harus yakinlah ya, yakinlah ibadah-ibadah kita, membaca sholawat kita, itu kita yakin bahwa akan ada pertolongan dari Allah. Yakin ya, yakin, begitu yakin. Jadi kalau yakin itu ya tidak menghitung-hitung. Ya, sama dengan ikhlas ya, ikhlas. Kita yakin bahwa riyadhah kita ini nanti kesulitan kita, amanah kita, hutang kita ya kita jelaskan itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya bagaimana cara Allah menolong itu ya terserah Allah. Maka kita bertawakal. Kita serahkan kepada Allah. Wah ini enggak mungkin lah Allah akan apa? Kalau sudah bilang enggak mungkin ya enggak mungkin. Bagaimana Allah menolongnya itu hak Allah. Ya bisa juga Allah itu menolongnya. Ya ada juga memang ya yang dapat transparan ya, yang juga ada juga yang dapat pertolongan itu ditunjukkan jalannya. Ditunjukkan jalan untuk membayar hutang, ditunjukkan jalan begitu loh. Ya, jadi tidak memang ada juga kalau yang Allah itu kun fayakun banyak juga orang yang mendapatkan transfer di ATM-nya, tetapi tidak harus sama dengan itu. Ya. Sama dengan seperti ini ya, walaupun tidak punya hutang, walaupun hutangnya itu belum lunas, tetapi hati kita tenang, ya kita tidak merasa takut, bisa menjumpai siapa yang datang menagih hutang itu sudah merupakan pertolongan dari Allah. Ya. Tetapi ya kita harus ikhlas, artinya tidak kita tunggu-tunggu. Kita tidak tunggu-tunggu seperti ini loh. Kapan itu? Itu hak Allah kalau yang kapan itu. Ya, ada juga yang baru sebulan sudah diijabah Allah, sudah mendapat keberkahan. Baru ada yang dua bulan sudah dapat keberkahan Allah. Semuanya itu adalah hak Allah. Dan yang menilai ya, yang tahu kita baca itu ikhlas, ya, kita baca itu khusyuk, sholat kita itu sudah baik, itu yang menilai adalah Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya usaha, gitu ya.
Kita hanya usaha, tetapi perintah-perintah Allah dan seluruh yang dilarang kita sudah berusaha maksimal. Yakin ya tadi. Jadi istiqomah, yakin, tawakal, ikhlas. Kalau tandanya ikhlas ya seperti itu, nggak ditunggu-tunggu. Nggak aku sudah capek, aku sudah 1 tahun belum apa-apa, itu namanya tandanya tidak ikhlas. Maka yaitu niat dalam membaca sholawat ini, ya niatnya adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan-keberkahan. Orang-orang yang membaca sholawat ini ya, ya yang istiqomah ya itu walaupun tidak secara terperinci itu adalah rezekinya itu lancar, urusannya itu beres, kemudian dosa diampuni, dan semakin rajin beribadah itu tandanya bahwa sholawat kita itu betul sungguh-sungguh. Nah, termasuk ciri-ciri sholat memang ciri-ciri sholawat sampai kepada Rasulullah. Semua sholawat ini sampai, tidak ada hambatan. Nah, semua sholawat itu sampai kepada Rasulullah, ya akan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dibalas? Itulah jawabannya. Nah, jawabannya ikhlas. Kapan dibalas, kapan diijabah doa kita. Ya. Doa kita yang tidak kita pungkiri ya boleh berdoa terus. Yang penting jangan putus asa berdoa. Karena berdoa sendiri itu sudah termasuk ibadah. Nah, berdoa sendiri itu adalah ibadah. Maka yakinlah apa itu bahwa riyadhah sahabat-sahabat semuanya itu harus istiqomah, jangan ragu. Sudah banyak testimoni-testimoni, sudah banyak kawan-kawan kita yang sudah mendapat keberkahan, tinggal sahabat, tinggal kita. Kemudian yang terakhir ya, itu harus sabar. Nah, ini memang kuncinya. Eee, harus sabar, maka di dalam Al-Quran itu pun disebutkan, minta tolonglah dengan sholat dan sabar. Itu sabar. Sabar itu ya tidak dihitung, saya sudah sekian tahun, saya sudah sekian tahun, tidak, tetapi enjoy. Ya waktu tahajud alhamdulillah istiqomah tahajudnya, sesudah tahajud zikir, istighfar, terus membaca sholawat. Ya insya Allah ya, sahabat-sahabat kalau sudah menggunakan ilmu tadi ya, ini termasuk ilmu ya, sholat tidak ditinggalkan, kemudian kita baca dengan ikhlas, dengan istiqomah, dengan sabar, insya Allah hajat-hajat kita akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat yang bertanya tadi, kemudian ada yang tadi yang menanyakan, ya walaupun bagaimanapun kalau hutang itu tidak dibayar ya, ya tidak bisa memang betul. Banyak orang supaya lunas dengan cara mengikuti arahan, bukan arahan begitu ya. Ini memang apa itu, apa ya, suatu ilmu, seperti itulah, apa itu, cara-cara kalau kita sudah mentok, lah usahanya ya tetap usaha. Ya gitu, bukan kok pesolat, bukan karena itu sabar terus tidak usaha. Kita tetap usaha, yang dagang ya tetap dagang seperti biasa, yang bertani tetap bertani, yang berkebun tetap berkebun, tetap seperti biasa. Ya, itulah karena Allah menunjukkan jalan itu nanti ya tidak tahu seperti apa jalan kita ini. Yang penting kita adalah ikhtiar. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang tanya ini nonton ya supaya lebih paham. Ya, saya doakan semoga yang masih punya hutang, hutangnya cepat lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur serta umur yang berkah. Amin. Sahabat dan kawan-kawan semuanya, perlu saya sampaikan bahwa
Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan ya bagi kita yang masih hidup, yaitu masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak taubat, membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga dosa kita semakin terkikis, semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang pertama. Bagi kita yang masih hidup diberi kesempatan yang kedua, yaitu masih bisa menambah, mengumpulkan, mencari bekal, ya, memperbanyak amal kita gunakan besok kelak kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan itu. Bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sudah sampai di situ. Amal dan lain sebagainya ya, sudah semuanya putus. Bahkan orang di alam kubur itu diterangkan dalam kitab, yaitu menangis dan mohon kepada Allah supaya dikembalikan di dunia, dia akan beribadah, walaupun sebentar. Maka bagi kita semuanya yang masih hidup, ayo ya berlomba-lomba memperbanyak amal dan mencegah ya perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya amin supaya kita bisa melaksanakan sholawat berserta salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sahabat semuanya, semoga dengan bacaan sholawat yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya besok kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di alam akhirat sesana, dan di dunia semoga mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam yaitu Basori Official. Kali ini yang pertama adalah alhamdulillah silaturahmi. Ya, silaturahmi di hadapan sahabat-sahabat semuanya. Halo, apa kabar semuanya ya, sahabat yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri? Ya, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan saudara-saudara kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi yang masih punya hutang, ya Allah lunaskanlah hutangnya, yang sakit cabutlah penyakitnya ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya, ya kali ini saya akan membacakan ya sesuai dengan janji kita, semua yang komen, semua yang masuk di dalam WA, insya Allah akan saya balas semuanya. Ya, hanya dituntut dengan sabar. Ini adalah akan saya bacakan, yaitu pertanyaannya atau saran-saran yang masuk di kolom komen. Ya, sambil mendengarkan, sambil menengok video ini, sahabat-sahabat semuanya, tulis doa-doanya yang terbaik. Yang cita-citanya mau ke tanah suci belum terkabul, yang cita-citanya mau bayar hutang masih belum juga hutangnya masih ada. Ayo tulis di kolom komen di bawah ini doa. Mudah-mudahan sahabat kita yang membaca semuanya mengaminkan. Ya, dia ditulis sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya, doanya itu membaca sholawat terlebih dahulu. Ya, karena doa itu adalah akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ada membaca sholawat. Diawali dengan membaca sholawat. Baik doa itu ditulis maupun tidak, apalagi ini ditulis. Tulis sholawat terlebih dahulu, baru hajat kita. Ya insya Allah ya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kita bacakan ya yang dari sahabat yang sudah komen ini dari kolom komen ini. Yaitu banyak. Oh ini yang dari WA saya dulu. Gimana bisa cepat lunas hutang Pak Haji?
Solusinya Pak Haji, 3 bulan lagi saya hajatnya besar loh Pak Haji. Sepertinya saya udah yakin goloking loh Pak Haji. Dia sudah yakin dengan membaca sholawat ini dan hutangnya adalah supaya bagaimana supaya cepat lunas. Bagaimana bisa cepat lunas hutang Pak Haji. Ya itu. Kemudian yang kedua, ini yang dari kolom komen. Banyak orang hutang supaya lunas dengan cara mengikuti arahan petunjuk orang ini, tapi jika nggak dibayar, ya nggak lunas-lunas hutangnya. Kemudian Pak Ustadz, eh, alhamdulillah, kulo setiap hari sholawat terus. Tapi kenapa kok masih belum kelar masalah kulo? Nah, ini jadi walaupun dia sudah membaca sholawat terus, tetapi masalahnya belum kelar. Nah, jadi ini saya simpulkan, ya, jadi ini saya simpulkan, ya bagaimana cara hutangnya supaya cepat lunas gitu. Dengan baca sholawat, saya sudah baca sholawat terus, orang hutang supaya lunas. Ini ada juga banyak orang ya ada juga ya. Nah, ini jadi kesimpulannya bagaimana solusinya supaya hutangnya cepat lunas. Kemudian dia sudah mendawamkan sholawat, tetapi tidak kunjung selesai masalahnya. Nah, ini ya coba coba kita tengok ke belakang ya. Kita sudah mendawamkan sholawat, tapi belum berhasil gitu. Ini sudah sering saya sampaikan loh ya. Nah, tapi ini masih ada pertanyaan. Coba pakai ilmu ini ya, biar hutangnya cepat lunas. Tetapi sebetulnya tidak ada loh yang instan. Ya, terus kita mendawamkan sholawat 1 bulan atau 10 hari terus lunas hutangnya. Nah, itu tidak begitu. Memang ada juga yang sebentar doa kita sudah diijabah oleh Allah, ada yang berbulan-bulan belum diijabah oleh Allah. Coba sekarang sama-sama ya, sama-sama apa namanya adalah introspeksi diri atau dengan istilah sekarang yang memantaskan diri. Ya, memantaskan diri. Jadi sholawatnya sudah jelas istiqomah. Pertama istiqomah. Kalau baru sebulan, 2 bulan, itu belum mengetahui istiqomah apa tidak. Istiqomah itu artinya ya terus, kalau umpama mendawamkan sholawat itu 1.000, ya terus tidak putus. Artinya itu tidak bolong selama-lama mulai pertama sampai akhir, mulai saat hari pertama sampai 2 bulan, sampai seterusnya. Itu namanya istiqomah. Kalau yang sudah 2.000 yakinnya mampunya 2.000, ya 2.000 istiqomah. Yang 5.000 begitu pula. Karena ada juga yang sahabat ini, oh ya kawan-kawan ini ada yang 10.000, ada yang 25.000 seharinya. Nah, ini yang penting adalah istiqomah. Kemudian memantaskan diri, coba diperbaiki ibadahnya. Pertama diperbaiki ibadahnya, nah, ibadah sholatnya. Jangan sampai kita adalah membaca sholawat terus-menerus, tetapi malah kita berdosa. Nah, maka jangan jangan berdosa selagi kita, ya bukan selagi ya, seterusnya, apalagi kita sedang riyadhah. Nah, kita sudah enggak berdosa Ustadz, tetapi sholatnya itu. Nah, sholat yang ditinggalkan itu ya berdosa. Karena sholat itu adalah wajib dan sholat itu adalah tiang agama. Kalau wajib itu artinya ya apabila ditinggalkan kita berdosa. Nah, maka ada yang mengibaratkan ya kalau dosa ini adalah bisa menghambat, ya menghambat apa itu dari rezeki yang masuk, menghambat
apa itu, hajat-hajat kita semuanya. Itu adalah berdosa. Coba sekarang ditengok sholat kita. Nah, itu yang pertama itu masalah sholat. Dan jangan yaitu menambah dosa. Sholat itu yang pertama. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Selain sholat, coba ditengok baca Al-Qur'annya. Kemudian ditengok baca istighfar apa tidak. Nah, itu banyak sekali ya. Kemudian sholawatnya bagaimana, ya, zikirnya, semuanya diperbaiki ya, semuanya diperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya itu. Termasuk yaitu sedekah. Nah, termasuk sedekah, termasuk zikirnya itu adalah diperbaiki. Nah, kalau semuanya sudah ditengok, lah kok banyak sekali ya iya. Nah, apalagi yang namanya sholat ini wajib, tidak bisa ditinggalkan. Ya. Tidak bisa ditinggalkan, memang harus. Ya, maka riyadhah di apa itu, oh, kalau kita sedang melaksanakan mendawamkan sholawat Jibril itu ya kita mulai dari sholat itu kita tengok ke semuanya. Nah, selain itu istiqomah, semuanya istiqomah. Ya, yang sholawat tadi istiqomah, istighfarnya ya istiqomah, sholatnya ya begitu. Eh, Kalau perlu ditambah dengan sholat-sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajudnya, begitu. Kemudian kita harus yakinlah ya, yakinlah ibadah-ibadah kita, membaca sholawat kita, itu kita yakin bahwa akan ada pertolongan dari Allah. Yakin ya, yakin, begitu yakin. Jadi kalau yakin itu ya tidak menghitung-hitung. Ya, sama dengan ikhlas ya, ikhlas. Kita yakin bahwa riyadhah kita ini nanti kesulitan kita, amanah kita, hutang kita ya kita jelaskan, itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya bagaimana cara Allah menolong itu ya terserah Allah. Maka kita bertawakal. Kita serahkan kepada Allah. Wah ini enggak mungkin lah Allah akan apa? Kalau sudah bilang enggak mungkin ya enggak mungkin. Bagaimana Allah menolongnya itu hak Allah. Ya bisa juga Allah itu menolongnya. Ya ada juga memang ya yang dapat transferan ya, yang juga ada juga yang dapat pertolongan itu ditunjukkan jalannya. Ditunjukkan jalan untuk membayar hutang, ditunjukkan jalan begitu loh. Ya, jadi tidak, memang ada juga kalau yang Allah itu kun fayakun, banyak juga orang yang mendapatkan transfer di ATM-nya, tetapi tidak harus sama dengan itu. Ya. Sama dengan seperti ini ya, walaupun tidak punya hutang, walaupun hutangnya itu belum lunas, tetapi hati kita tenang, ya, kita tidak merasa takut, bisa menjumpai siapa yang datang menagih hutang, itu sudah merupakan pertolongan dari Allah, ya. Tetapi ya kita harus ikhlas, artinya tidak kita tunggu-tunggu. Kita tidak tunggu-tunggu seperti ini loh. Kapan itu? Itu hak Allah kalau yang kapan itu. Ya, ada juga yang baru sebulan sudah diijabah Allah, sudah mendapat keberkahan. Baru ada yang dua bulan sudah dapat keberkahan Allah. Semuanya itu adalah hak Allah. Dan yang menilai ya, yang tahu kita baca itu ikhlas, ya, kita baca itu khusyuk, sholat kita itu sudah baik, itu yang menilai adalah Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya usaha, gitu ya. Kita hanya usaha, tetapi perintah-perintah Allah dan seluruh yang dilarang kita sudah berusaha maksimal. Yakin ya tadi. Jadi istiqomah, yakin, tawakal, ikhlas. Kalau tandanya ikhlas ya seperti itu, enggak ditunggu-tunggu. Enggak, aku sudah capek, aku sudah 1 tahun belum apa-apa, itu namanya tandanya tidak ikhlas.
Maka yaitu niat dalam membaca sholawat ini, ya niatnya adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan-keberkahan. Orang-orang yang membaca sholawat ini ya yang istiqomah ya itu walaupun tidak secara terperinci itu adalah rezekinya itu lancar, urusannya itu beres, kemudian dosa diampuni, dan semakin rajin beribadah itu tandanya bahwa sholawat kita itu betul sungguh-sungguh. Nah, termasuk ciri-ciri sholat memang ciri-ciri sholawat sampai kepada Rasulullah. Semua sholawat ini sampai tidak ada hambatan. Nah, semua sholawat itu sampai kepada Rasulullah. Ya akan dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu dibalas? Itulah jawabannya. Nah, jawabannya ikhlas. Kapan dibalas, kapan diijabah doa kita. Ya. Doa kita yang tidak kita pungkiri ya boleh berdoa terus. Yang penting jangan putus asa berdoa. Karena berdoa sendiri itu sudah termasuk ibadah. Nah, berdoa sendiri itu adalah ibadah. Maka yakinlah apa itu bahwa riyadhah sahabat-sahabat semuanya itu harus istiqomah, jangan ragu. Sudah banyak testimoni-testimoni, sudah banyak kawan-kawan kita yang sudah mendapat keberkahan, tinggal sahabat, tinggal kita. Kemudian yang terakhir ya, itu harus sabar. Nah, ini memang kuncinya. Harus sabar, maka di dalam Al-Quran itu pun disebutkan minta tolonglah dengan sholat dan sabar. Itu sabar. Sabar itu ya tidak dihitung, saya sudah sekian tahun, saya sudah sekian tahun, tidak, tetapi enjoy. Ya waktu tahajud, alhamdulillah istiqomah tahajudnya, sesudah tahajud zikir, istighfar, terus membaca sholawat. Ya insya Allah ya, sahabat-sahabat kalau sudah menggunakan ilmu tadi ya, ini termasuk ilmu ya. Sholat tidak ditinggalkan, kemudian kita baca dengan ikhlas, dengan istiqomah, dengan sabar, insya Allah hajat-hajat kita akan diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat yang bertanya tadi, kemudian ada yang tadi yang menanyakan, ya walaupun bagaimanapun kalau hutang itu tidak dibayar ya tidak bisa memang betul. Banyak orang supaya lunas dengan cara mengikuti arahan, bukan arahan begitu ya. Ini memang apa itu, apa ya, suatu ilmu, seperti itulah, apa itu, cara-cara kalau kita sudah mentok, lah usahanya ya tetap usaha. Ya gitu, bukan kok pesolat, bukan karena itu sabar terus tidak usaha. Kita tetap usaha, yang dagang ya tetap dagang seperti biasa, yang bertani tetap bertani, yang berkebun tetap berkebun, tetap seperti biasa. Ya, itulah karena Allah menunjukkan jalan itu nanti ya tidak tahu seperti apa jalan kita ini. Yang penting kita adalah ikhtiar. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang tanya ini nonton ya supaya lebih paham. Ya, saya doakan semoga yang masih punya hutang, hutangnya cepat lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.